Ya, untuk analisis univariate deskriptif dan korelasi rank eksperimen, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka file ini, client 0708 data dan hasil. Ini kita buka. Nah, di sini ada beberapa sheet ya. Jadi ada data, ini adalah data yang masih mentah, artinya belum yang ditabulasikan, kemudian tabulasi. Nah, nanti data ini yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Nah, dari data ini kita tabulasikan dulu seperti ini ya. Jadi kita buat kodenya, dan ini adalah kodenya seperti ini. Nah, ini 1 2 3 4. Jadi kalsium misalkan contoh seperti ini ya. Kalsium cukup itu kodenya 1, kurang kodenya 2. Zinc cukup kode 1, kurang 2. Siklus ya, ini siklus menstruasi normal itu 1, terus ini 2, poligo 3, dan poli ini 4. Usia 15 sampai 18. Nah, kodenya ini 1 sampai dengan 4. Seperti itu seterusnya. Dan kemudian untuk pengkodeannya nanti seperti ini ya. Di sini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Seperti itu. Setelah dikodekan seperti ini, lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini saya menggunakan versi 26. Seperti ini. Lalu kita masukkan data penelitiannya. Oke. Nah, ini kita susun seperti ini ya. Jadi kita susun dulu. Ini kita copy singkatannya ini ya. Kita copy seperti ini. Kemudian yang ini. Nah, paste seperti ini. Lalu kita masukkan ini ya, nama-namanya. Kita masukkan di bagian label. Ya, kita masukkan di label seperti ini. Oke, setelah seperti ini lalu kita buat value. Value itu adalah kode ini ya, kode dari ini, kode dari variabelnya. Nah, kita masukkan caranya seperti ini. Jadi saya akan contohkan beberapa saja karena ini nanti hanya repetisi atau pengulangan. Contoh, kita masukkan dulu di sini usia ya. Nah, usia. Nah, kita klik value seperti ini, value 1 itu adalah kode usia untuk 15 tahun seperti ini ya. Kemudian add 2 itu adalah 16, 3 adalah 17, 4 adalah kode untuk 18 tahun. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk BB itu berat badan. 1 itu adalah kurang dari atau sama dengan 50 kg. 2 51 sampai dengan 65. 3 lebih dari 65 kg. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, contohnya seperti ini ya, terus saja sampai dengan ke variabel terakhir sampai dengan SM. Oke. Jika misalkan ini sudah semua ya. Nah, misal sudah semua seperti ini, sudah dimasukkan semua kodenya. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini ya, kita copy data yang sudah kita codingkan tadi. Nah, mulai dari usia sampai dengan ke siklus menstruasi. Klik kanan, copy, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini akan hasilnya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan analisis. Yang pertama adalah univariate deskriptif terlebih dahulu. Untuk univariate deskriptif caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistic, kita pilih menu frequencies. Nah, kita masukkan seluruh ini ya, seluruh frequencies ini, CTRLA, counter block seperti ini, kemudian kita pindahkan dengan menggunakan tanda panah yang ini. Nah, ini langsung kita oke saja. Nah, ini adalah hasil dari analisis univariate deskriptifnya. Jadi untuk univariate deskriptif ini nanti bisa langsung dibaca ya. Ini adalah interpretasinya. Jadi misalkan seperti ini untuk kriteria usia ya. Jadi untuk responden yang berusia 15 tahun ada 3 orang dengan persentase 3,9% seperti itu. Untuk yang 16 tahun ada 33 orang dengan persentase 42,9%. Begitu seterusnya.
Nah, selanjutnya di sini adalah analisis korelasi rank Spearman. Nah, untuk caranya seperti ini ya. Klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive, kita pilih menu cross tab. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ini ya. Siklus menstruasi kita masukkan ke dalam kolom. Nah, kalsium sampai dengan zat besi kita blok seperti ini, kita masukkan ke dalam row. Nah, kita klik statistik, kita pilih, kita centang ya, centang correlation, lalu continue, lalu oke. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan itu ada dua tabel ya, ini ya. Jadi cross tab dan symmetric measure. Nah, cross tab ini adalah tabulasi silangnya. Jadi untuk responden yang memiliki kalsium cukup dengan kondisi siklus menstruasi normal ada 2 orang. Responden yang kalsium cukup yang mengalami amino ini 0, yang mengalami oligo ada 2, yang mengalami poli ada 1. Nah, jika di total untuk responden yang memiliki kalsium cukup ada 5 orang. Sedangkan yang kurang di sini ada 72 orang, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk cara membacanya, jadi tinggal disilangkan saja. Nah, selanjutnya di sini adalah kita melihat nilai korelasi, R korelasi dan nilai signifikasinya. Jadi di sini kan ada 2 ya, symmetric measure ini ada person dan Spearman correlation. Nah, kita gunakan yang nilai yang Spearman ini. Nah, value ini adalah nilai dari R korelasi. Kemudian approximate significance ini adalah nilai p-value-nya atau signifikasinya. Nah, nilainya ini adalah minus 0,61. Di sini artinya adalah korelasi atau hubungannya itu negatif. Nah, untuk yang signifikasinya nilainya adalah 0,597. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Maka pada pengujian kalsium terhadap siklus menstruasi tidak terdapat korelasi atau hubungan negatif yang signifikan. Seperti itu ya untuk cara membacanya. Itu berlaku ke hasil analisis lainnya. Nah, di sini korelasinya itu negatif. Artinya adalah, nah kita lihat sini tabelnya ya. Nah, kalau negatif itu berarti gini. Misalkan kalsiumnya semakin cukup, maka siklus menstruasinya akan semakin normal, seperti itu. Nah, zincnya cukup, maka menstruasinya akan normal. Nah, zat besinya cukup, maka siklus menstruasinya akan semakin normal, seperti itu ya cara membacanya. Nah, untuk kriteria kriteria dari korelasinya ini di sini. Dan di sini saya menggunakan referensi dari Sugiono. Nah, contohnya ini ya. Ini untuk kalsium nilainya adalah 0,061. Nah, 0,061 itu masuk ke interval koefisien yang tingkat hubungannya sangat rendah. Itu. Jadi ini korelasinya sangat rendah ya antara kalsium dengan siklus menstruasi. Kemudian zinc dengan siklus menstruasi nilainya 0,072 juga sangat rendah. Zat besi dengan siklus 0,066. Nah, ini tingkat hubungannya sangat rendah. Jadi seperti itu untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.